Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Kualat Gunung Pulau Sari 2. Saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Namun setelah episode ini, akan ada hidden story atau naskah yang belum dipublikasikan sebelumnya tentang cerita Kualat Gunung Pulau Sari. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda dum, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lain. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. Ada apa ya, Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintaku pada Ori. Ori gelagapan. Mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anak bapak harus bertanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf, Om. Aku gak bisa naik gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit. Aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu aja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya. Sambil mengancungkan golok. Aku menghembuskan nafas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan akan aku buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat, Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun mah. Kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu.
dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tertidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari lah. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau nggak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor ku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkuran babi. Dengan panik kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembaknya. Babi itu lari terbirit-birit. Om? Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira. Aku menongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya. Di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku yang mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu. Tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku. Parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba, sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah. Telinganya berdengung hebat. Ia mengerang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang, tapi tatapannya itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dia alami. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulau Sari?
Tak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapannya itu sudah kehabisan peluru. Tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil menatap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak laki-laki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal. Wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih." Bobby mengulang jawaban si anak kecil. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak, menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobby. "Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung." "Namanya Mira, bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby pun meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira gak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua atau masih muda?" tanya Bobby. "Masih muda, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, betul itu Mbak Mira." "Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu dia di mana?" tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah. Matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. "Oh iya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah lokasinya sebelah sana." Fatih menunjuk ke sebuah arah. "Ayo kita ke sana sekarang." Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulosari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. "Kamu yakin jalannya ke arah sini?" tanya Bobby. "Iya, Om. Seingatku ke sini," kata Fatih. "Tapi ini semak belukar, Fatih." Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. Ternyata Fatih sudah ada di atas pohon besar. Wujudnya berubah. Ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua. Matanya besar dan juga bertaring. Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulosari.
Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia mencoba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia mencoba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan power bank di dekat pintu tenda dum agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian istrinya Bobby mengangkat telepon itu. "Halo?" Terdengar suara dari seberang telepon. "Halo, Mah. Ini Papa. Kamu baik-baik aja kan?" Nada bicaranya terburu-buru. "Papa?" "Iya, ini aku, Mah. Gimana kandunganmu? Baik-baik aja kan?" tanya Bobby. "Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung?" tanya istri Bobby. Dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget dengan pertanyaan istrinya. "Aku belum pulang, Mah. Aku masih di gunung." "Aktifkan smartphone kamu. Kita video call," pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah. "Ini aku, Mah. Lihat, aku masih di gunung," jelas Bobby. "Astagfirullah, Pak. Terus yang sekarang di rumah sama aku siapa?" Wanita itu tampak panik. "Kamu tenang, Mah. Jangan berisik. Di mana laki-laki itu sekarang?" "Di kamarku, Pah. Lagi tidur," jawab wanita itu. "Coba kamu ke kamar. Papa mau lihat," kata Bobby. "Aku takut, Pah." Wanita itu malah menangis. "Kamu jangan nangis, Mah. Nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat sosok lelaki itu, Mah," pinta Bobby. Di layar smartphone-nya, Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. "Aku takut, Pah," rengek wanita yang sedang hamil itu. "Jangan berisik, Mah." Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone, Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. "Itu, Pah," bisik istrinya Bobby. Seketika Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. "Kamu tenang, Mah. Papa mau minta bantuan Ustadz untuk usir makhluk gaib itu," ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. "Aku harus gimana, Pak, sekarang?" tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawab, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Mah, lari, Mah!" teriak Bobby. Seketika video call itu terputus seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. Ia mencoba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia mencoba menghubungi telepon rumah, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. "Bangsat!" Bobby marah. Nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hutan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua! Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dengan tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi, kawanan dedemit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah.
Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga! Bobby terperanjak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. Setan kau ya? Bentak Bobby. Hah? Setan? Bukan, Mas. Saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya, Mas. Bawa saya keluar dari gunung ini. Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. Masih gak percaya kalau aku manusia? Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakkan kakinya. Tuh, lihat. Kakiku gak ngambang kan? Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu. Mirip seperti senapan tentara Jepang. Ampun, Mas. Sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini. Dan teman-teman saya semuanya mati. Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya. Padahal Bobby hanya menggentak wanita itu. Siapa nama kamu? Ajeng, Mas. Jawab wanita itu singkat. Balik badan. Pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. Ampun, Mas. Jangan bunuh saya. Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda dum itu lalu memasukkan kembali ke dalam ranselnya. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku, kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. Aku ikut, Mas, pinta Ajeng. Gak bisa, aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja. Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. Pokoknya aku ikut, aku takut sendirian. Bobby tidak menganggap wanita itu yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tak ada pilihan lain bagi Bobby. Dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh power bank dari dalam tas ranselnya. Dan ternyata power bank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala. Tak ada cara lain untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng. Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan itu gak mudah loh. Timpal Ajeng. Lalu kenapa kau masih hidup? Tanya Bobby sambil terus berjalan. Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai. Termasuk monyet, kata Ajeng. Jorok kau. Makan monyet, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng.
Daripada mati kelaparan, timpal Ajeng lagi. Kemudian Bobby menghentikan langkahnya. "Shh, berhenti," pinta Bobby. "Ada apa?" tanya Ajeng dengan penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati Bobby dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng ini memang banyak bertanya. "Jangan banyak tanya," desis Bobby sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. "Kamu dengar itu?" Bobby berhenti dan menoleh pada Ajeng. "Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asik, kita selamat." Ajeng sumringah. Dia tidak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. "Jangan gegabah, kita cek dulu," saran Bobby. Dengan sangat hati-hati mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. "Ada pasar?" kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. "Di tengah hutan seperti ini ada pasar?" Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. "Kenapa?" tanya Bobby. "Ada teman saya yang sudah mati. Itu pasti pasar setan." Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya kaki itu hanya ada satu. "Mas, lihat mas." Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi. Entah berapa meter. Kaki itu hanya satu dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. "Ayo cepat lari," teriak Bobby. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke arah tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. "Mas, jangan mas!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Nafas Bobby terengah-engah. Keringatnya membasahi wajahnya. Bobby heran kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. "Kalian dengarkan ini. Aku tidak takut sama kalian." Bobby meracau. Tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. "Aku mohon, tolong kembalikan Mira. Dan jangan ganggu keluargaku." Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan, Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby.
Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. "Mira," desis Bobby. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Mira!" Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujudnya lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanyalah jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi?" Ajeng mempercepat langkahnya, mengejar Bobby. "Sudah kubilang aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel dengan Ajeng yang sangat banyak bertanya. "Iya, tapi kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Dia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah kubilang, jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban," bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby pun kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia lalu duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari sisa makanan. "Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis," kata Bobby sambil melirik Ajeng. "Aku ada air minum nih." Ajeng merogoh sebotol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby. "Itu air hujan, Mas." "Nama kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat, membuat suasana menjadi mendung. Sepertinya akan hujan. "Kita bikin tenda di sini aja." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dum miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu dengan sangat perlahan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore, sementara Bobby tak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. "Enak, Mas, cobain deh." Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. "Kamu saja, aku nggak biasa makan ular," jawab Bobby. Ia melamun. Tatapan matanya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. "Ya sudah kalau nggak mau." Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut. Api unggun dibiarkan menyala.
Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam, entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintas tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar, Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah LD. Dia berdiri tepat di belakang tenda. "LD?" tanya Bobby. "Om, tolongin Mira, Om," kata LD. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. "Mira, di mana dia?" "Di sana, Om." LD menunjuk ke barat. "Ayo antar aku," pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada LD. Bobby kira LD memang masih hidup, padahal LD ini sudah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan. Banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. "Di sana, Om," tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh pada LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong. Lidahnya menjulur keluar. Darahnya juga tercecer ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu di dalam tenda, ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan. Dengan mata terpicing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. "Kamu bangun," kata Bobby sambil menatap Ajeng dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. "Jangan, Mas," kata Ajeng pelan. "Kamu kedinginan kan?" tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng. Namun tak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan, karena semua peralatan campingnya ada di dalam tas ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. "Jeng, Ajeng," teriak Bobby, memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin melemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby pun terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau ke arah mana. Baginya pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. "Ampun, Nyai." Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi.
Ampun, Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang warnanya. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya, lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapannya ke wajah nenek itu. "Jangan mendekat," ancam Bobby. Namun tatapan nenek itu kosong, seolah tak memperdulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. "Semua orang di gunung ini kualat," kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Polosari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Polosari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. "Kualat? Kualat kenapa?" Bobby pun mengerutkan dahi. "Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri," bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah yang mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. "Nyai Ratu Gunung ini marah," lanjut Nyi Amah. "Nenek tahu di mana Mira?" "Keponakan saya hilang di gunung ini," tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. "Mira, dia ada di alam gaib." "Kalau gitu saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya?" tanya Bobby. Seketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia menggelengkan kepala sambil balik badan. Lalu ia pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Polosari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu menghembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar. Tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar bisa masuk ke alam gaib. Sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. "Aku harus kualat," gumam Bobby. "Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib." Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. "Curug Putri," gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobby, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil.
tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah ia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil. Tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobby ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang. Dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun. Sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh, lantaran liurnya banyak sekali sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun menguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun. Kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit mata, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok." Sosok itu malah tersenyum. "Ayo Mas, kita harus cari keponakanmu lagi. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit. Layaknya Bobby. Dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dumnya, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby punya maksud tersendiri. Malangnya nasib Ajeng. Dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby. Sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya terkapar di semak-semak. Jasad itu sudah membusuk. Tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulosari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit. Termasuk Ajeng dan ketiga orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke bawah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana. Seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini. Dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. 1 orang perempuan dan 2 laki-laki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasihan ya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit. Dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya di gunung itu. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng dengan cepat. Ia menggali 3 buah lubang.
Sudah selesai nih, kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. Cepat banget mas, kata Ajeng. Iya, aku kan laki-laki, timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya. Sementara sosok itu hanya berdiri sambil tersenyum-senyum sendiri. Malam ini kita berkemah di sini aja ya, ujar lelaki itu. Terserah kamu mas, timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar dengan terang. Sehingga dari dalam tenda, Ajeng dapat melihat bayangan lelaki itu. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tenda. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Nafas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekati arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda, kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Namun ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengajarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun terjatuh. Dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh dengan darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi ia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang. Genderuwo itu berhenti menjeliti darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan.
Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa. Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi pada Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa ia lihat. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar ia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak, yang kemudian membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah ia lihat. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasananya sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu mengangkat tangan kanannya, dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau ia akan dipenggal. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedangnya itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan pengawalnya terpental ke belakang. Seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby. Lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu Bobby hanya berdiri dengan kedua mata yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikkan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua tangannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekati ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira. Senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba saja siuman. Bobby pun menyenderkan keponakannya itu di bawah pohon besar. "Mira?" Bobby seketika memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengguncangkan. Bobby mendongak. Dia melihat makhluk besar yang sangat tinggi. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Bobby buru-buru membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Polosari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa bicara apapun. "Sini Om bantu." Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah.
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu berharap ada mobil yang melintas. Tak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun langsung menumpang ke mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya pun sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Pulosari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Pulosari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari Kualat Gunung Pulosari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan. Sebab kita hidup tak sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita. Sekian dulu cerita Kualat Gunung Pulosari 2. Nantikan episode mengenai hidden story Kualat Gunung Pulosari yang insya Allah akan tayang dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menyimak tiap cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.